Silakan kepada regu pertama untuk memperkenalkan diri. Kami dari LP3KD Langkat. Kenalkan, nama saya Maria Kenya Kabelen. Di samping kanan saya bernama Christian Immanuel Simanukhalid. Di samping kiri saya bernama Mutiara Sihotam. Kita beri tepuk tangan untuk KLP3KD Langkat. Selanjutnya, regu 2. Perkenalkan, kami dari LP3KD Pematang Siantar. Perkenalkan, nama saya Johan Alvaro Siombing yang menjadi juru bicara. Yang di kanan saya adalah Aurelius Siringoringo. Dan yang di kiri saya adalah Elizabeth Sinaga. Yeay. Baik, kami persilakan regu ketiga. Perkenalkan, kami dari regu tim Cerdas Cermat Rohani kategori anak. Kami utusan dari LP3KD Kabupaten Humbangsungdutan, Vikariat Santo Fidelis Dolok Sanggul, Paroki Santa Lucia Parlilitan, dengan juru bicara saya sendiri Jevika Sinaga, dan didampingi sebelah kanan saya Jelita Tinambunan, dan di sebelah kiri saya Jevan Sinaga. Oke, iya. Senyumnya dulu abang, masih ngantuk? Baik, selanjutnya regu keempat. Perkenalkan, kami LP3KD Labuan Batu Selatan. Dan nama saya Mas Nur Suto Stanggang, dan di sebelah kanan saya Clara Mawarni Nebaho, dan sebelah kiri saya Bunga Maria Sugian. Oke, kita beri tepuk tangan. Selanjutnya regu kelima. Selamat pagi semuanya, kami dari LP3KD Kabupaten Asahan dengan juru bicara saya sendiri Jessica Ayu Leksina Simanjuntak, dan di sebelah kanan saya Amelia Bernadette Tambunan. dan di sebelah kiri saya Joklemen Manalu. Oke, kita beri tepuk tangan untuk seluruh 5 peserta dalam Cerdas Cermat Rohani Anak. Baik, jadi adik-adik ini ada 2 babak. Yang pertama tadi babak soal wajib. Kalau benar nilai 100, kalau salah nilai 0. Dan tidak ada soal yang dilemparkan. Kalian nanti akan memilih paket soal sebelum soal dibacakan. Lalu di babak kedua adalah soal rebutan. Akan diberikan 20 soal rebutan seperti yang simulasi tadi. Kalau salah nilainya dikurangi 100, kalau benar nilainya ditambah 100. Bu, nanti tuh soal rebutannya ada yang ngisi ya? Nggak ada. Semuanya isian. Ya, bagus dia tanya seperti ini ya. Semua isian, oke? Seperti tadi, yang 10, yang perintah Allah tadi, ya kayak gitu dia contohnya, ya. Bu, Ya, apa lagi? nanti kalau misalnya dari soal wajib ke soal rebutan itu ada jeda waktu istirahat nggak? Tidak ada, kita lanjut terus ya. Kalau istirahat jadi ngantuk nanti kalian. Jadi pengen pulang. Oke, jadi ini terus ya. Jadi semangatnya harus menyala-nyala. Baik. Ya, oke, sudah bisa? Semua katakan saya siap. Kurang semangat, saya siap. Saya siap. Oke, baik, kita mulai dari regu pertama. Dewan juri sudah siap juga? Saya belum tanya dewan jurinya. Baik, kepada regu 1. Silakan juri bicaranya menyampaikan pilihan paket soal nomor berapa? Ada 1 sampai 5 paket soal nomor. Kalian ya, jangan lihat pendampingnya, kalian yang menyepakati. Nomor 2. Baik, jadi kepada adik-adik, selama menjawab matanya harus menuju juri, tidak boleh lihat ke sana. Oke, ya, jelas ya. Kalau lihat ke sana maka dianggap minta jawaban. Semua tiga-tiga nih, tiga-tiga harus lihat juri atau lihat quiz
Master. Oke? Baik. Baik. Semuanya lihat ke sini. Tiga-tiga lihat kemari. Soal yang lain tidak berisik ya, dan kepada kita penonton juga menjaga ketenangan. Soal pertama. Menurut Imamat 2 ayat 2, di manakah korban sajian yang terdiri dari tepung segenggam dengan minyak beserta seluruh kemenyannya dibakar oleh imam? Tunggu, belum. A. Di atas mezbah. B. Di atas pelataran. C. Di atas meja makan. Atau D. Di atas tempat pendupaan. Waktu menjawab dimulai dari sekarang. Enggak usah. A. Di atas mezbah. Kita kunci. Ya. Oke, silakan Dewan Juri. Jawaban benar 100. Oke, kita beri tepuk tangan. Oke. Selanjutnya soal kedua. Tidak usah dipencet belnya ya. Pegang mic saja. Pegang mic saja. Baik. Mata ke sini, konsentrasi. Soal kedua. Ia anggota majelis besar. Seorang yang baik, lagi benar. Ia pergi menghadap Pilatus dan meminta mayat Yesus. Orang itu bernama titik-titik. A. Yusuf dari Zelot. B. Yusuf dari Yahudi. C. Yusuf dari Nazaret. Atau D. Yusuf dari Arimatea. Waktu menjawab dimulai dari sekarang. D. Dari Yusuf dari Arimatea. Kita kunci. Ya, oke, silakan Dewan Juri. Jawaban benar 100. Oke. Selanjutnya soal ketiga. Gereja Katolik merayakan hari raya kelahiran Santo Yohanes Pembaptis pada setiap tanggal titik-titik. A. 22 Maret. B. 29 April. C. 24 Juni atau D. 14 Juli. Waktu menjawab dimulai dari sekarang. Ya, waktu habis berarti 0. 0. Jawaban yang benar C. 24 Juni. Ya. Baik, kita lanjut ke soal nomor 4. Menurut 1 Samuel 1 ayat 3, di manakah Elkana sujud menyembah dan mempersembahkan korban kepada Tuhan semesta alam? Di Tunggu, belum. A. Di Gilgal. B. Di Silo. C. Di Mesir. Atau D. Di Rama. B. Di Silo. Kita kunci. Ya. Silakan Dewan Juri. Jawaban benar 100. Menjawab setelah dipersilakan ya. Soal nomor 5. Menurut Paulus, Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang titik-titik. A. Yunani. B. Samaria. C. Nazaret. Atau D. Ibrani. Waktu menjawab dimulai dari sekarang. A. Yunani. Kita kunci. Ya. Silakan Dewan Juri. Jawaban benar 100. Soal ke-6. Menurut penanggalan liturgi, Injil yang dibacakan pada tahun A adalah Injil titik-titik. A. Yohanes. B. Lukas. C. Markus. Atau D. Matius. Waktu menjawab dimulai. D. Matius. Kita kunci. Ya. Dewan Juri. Jawaban benar 100.
Pertanyaan ketujuh. Menurut 2 Samuel 5 ayat 4, berapakah umur Daud ketika ia diurapi sebagai raja atas Israel? A. 20 tahun, B. 30 tahun, C. 40 tahun, lihat ke sini, D. 50 tahun. Waktu menjawab dimulai dari sekarang. C 40 tahun. Kita kunci, Ya. Dewan Juri. Jawaban salah 0. Jawaban yang benar B 30 tahun. Kita lanjut soal ke-8. Paulus memberitakan Injil Tuhan di antara bangsa-bangsa yang bukan Yahudi. Ia pergi ke Arab lalu ke Damsyik. 3 tahun kemudian dari Damsyik, Paulus pergi ke titik-titik. A. Roma, B. Galatia, C. Korintus, atau D. Yerusalem. Waktu menjawab dimulai. D Yerusalem. Kita kunci, Ya. silakan Dewan Juri. Jawaban benar 100. Nomor 9. Warna liturgi yang digunakan pada masa Advent dan masa Prapaskah adalah warna titik-titik. A. Merah, B. Putih atau kuning, C. Ungu, atau D. Hijau. Waktu menjawab dimulai. A merah. Kita kunci, Ya. silakan Dewan Juri. Jawaban salah. Jawaban yang benar C. Ungu. Baik, kepada kita penonton agar tidak memberi komentar dengan suara ya atau komen. Baik, kita masuk ke soal terakhir. Menurut Yehezkiel 1 ayat 3, siapa nama ayah Nabi Yehezkiel? A. Buzi, B. Ishak, C. Yakub, atau D. Samuel. Waktu menjawab dimulai. A Busi. Kita kunci, Ya. silakan Dewan Juri. Jawaban benar 100. Oke, kita beri tepuk tangan untuk regu pertama. Ya, semangat ya. Baik, selanjutnya kita ke regu kedua. Silakan adik pilih paket soal nomor berapa yang ada 1, 3, 4, dan 5. Paket soal nomor 1. Wah, paket soal nomor 1. Baik, sudah siap? Wah, semangat sekali. Oke, matanya kemana? Pegang mic-nya sayang. Nanti nggak kedengaran Dewan Jurinya. Oke? Baik, pertanyaan pertama. Menurut Imamat 2 ayat 2, siapakah yang harus membakar korban sajian yang terdiri dari tepung segenggam dengan minyak beserta seluruh kemenyannya? A. Imam, B. Ahli Taurat, C. Nabi, atau D. Rakyat. Waktu menjawab dimulai. A. Imam. Kita kunci, Ya. Dewan Juri. Jawaban benar 100. Iya. Oke, tolong adik matanya ke sini saja ya. Soal kedua. Gereja Katolik merayakan Hari Raya Santo Yusuf suami Santa Maria pada setiap tanggal titik-titik. A. 30 Juni, B. 29 Mei, C. 25 April, atau D. 19 Maret. Waktu menjawab dimulai. Hei, mata ke sini. D. 19 Maret. Kita kunci, Ya. Dewan Juri. Jawaban benar 100. Baik, kita masuk soal ketiga. Tolong mereka supaya mengarah ke sini ya. Ya, Jangan matanya melihat harus ke sana sini, ya. nggak boleh lihat-lihat ke sana ya. Tanya jawaban dari kawan, Bu. Iya.
Ya. Bisik-bisik saja, bisik-bisik ya. Oke. Iya. Baik. Baik. Soal yang ketiga. Menurut 1 Samuel 1 ayat 2, siapa nama istri Elkana yang tidak mempunyai anak? A. Penina, B. Sarah, C. Hana, atau D. Tamar. Waktu menjawab dimulai. C. Hana. Kita kunci, Ya. silakan Dewan Juri. Jawaban benar 100. Oke, kita lanjut soal keempat. Yesus mendahului murid-muridnya dan meneruskan perjalanan ke Yerusalem. Ketika ia telah dekat Betfage dan Betania, Betfage dan Betania terletak di gunung yang bernama titik-titik. A. Bukit Golgota, B. Bukit Galilea, C. Bukit Zaitun, atau D. Bukit Yeriko. Waktu menjawab dimulai. C. Bukit Zaitun. Kita kunci, Ya. silakan Dewan Juri. Jawaban benar 100. Baik, soal kelima. Warna liturgi yang digunakan pada perayaan-perayaan liturgi Santa Perawan Maria dan Santo Santa Bukan Martir adalah warna titik-titik. A, lihat mata ke sini. A, merah, B, hijau, C, putih atau kuning, atau D, ungu. Waktu menjawab dimulai. C. Putih. Kita kunci, Ya. silakan Dewan Juri. Jawaban benar 100. Soal keenam. Apa buah yang diperoleh seseorang setelah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba Allah? A. Pengudusan dan kesejahteraan. B. Pengudusan dan kekayaan. C. Pengudusan dan hidup yang kekal. Atau D. Pengudusan dan damai sejahtera. Waktu menjawab dimulai. C. C. Pengudusan dan hidup yang kekal. Kita kunci, Ya. silakan Dewan Juri. Jawaban benar 100. Soal ketujuh. Menurut 2 Samuel 4 ayat 4. Siapa nama anak Yonatan yang cacat kakinya? A. Isiboset, B. Mefiboset, C. Samuel, atau D. Absalom. Waktu menjawab dimulai. B. Mefiboset. Kita kunci, Ya. silakan Dewan Juri. Jawaban benar 100. Soal ke-8. Siapakah nama saudara yang dikasihi oleh Paulus yang disebut sebagai buah pertama dari daerah Asia? A. Priscilla, B. Aquila, C. Urbanus, atau D. Epenetus. Waktu menjawab dimulai. A. Priscilia. Kita kunci. Ya, waktu sudah habis. Silakan Ya. langsung Dewan Juri. Jawaban salah 0. Jawaban yang benar D. Epenetus. Soal ke-9. Pakaian luar yang dikenakan imam saat memimpin perayaan Ekaristi adalah titik-titik. A. Stola, B. Kasula, C. Amik, atau D. Velum. Waktu menjawab dimulai. B. Kasula. Kita kunci. Ya. Silakan Dewan Juri. Jawaban benar 100. Oke, soal terakhir. Menurut Yehezkiel 1 ayat 1.
Siapakah nama nabi yang mendapat penglihatan-penglihatan tentang kemuliaan Allah di tepi sungai Kebar? A. Yesaya, B. Yehezkiel, C. Yeremia, atau D. Amos. Waktu menjawab dimulai. B. Yehezkiel. Kita kunci? Ya. Silakan Dewan Juri. Jawaban benar 100. Ya. Kita beri tepuk tangan untuk regu 2. Selanjutnya regu ketiga. Ayo abang bangun. Baik, silakan memilih paket soal nomor Nomor 3. nomor 3. Sepertinya kayak berurut ini ya. Baik, sudah siap? Oke. Tolong suaranya lebih besar coba. Sudah Kak bilang. Sudah, Kak. Oke, supaya kedengaran ya. Baik, pertanyaan pertama. Menurut Imamat 6 ayat 28, berapa jumlah belanga yang digunakan untuk memasak daging korban penghapus dosa? A. 1 belanga, B. 2 belanga, C. 3 belanga, atau D. 4 belanga. Waktu menjawab dimulai. B. 2 belanga. Kita kunci, Iya. silakan Dewan Juri. Jawaban benar nilai 100. Soal kedua. Yesus membawa murid-muridnya keluar kota sampai dekat titik-titik dan ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Sesudah itu ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Isilah titik-titik tersebut. Apakah A. Samaria, B. Betania, C. Nazaret, atau D. Yeriko? Waktu menjawab dimulai. B. Betania. Kita kunci, Iya. silakan Dewan Juri. Jawaban benar 100. Soal ketiga. Gereja Katolik merayakan Hari Raya Santa Perawan Maria dikandung tanpa dosa pada setiap tanggal titik-titik. A. 28 November, B. 8 Desember, C. 18 Oktober, atau D. 8 September. Waktu menjawab dimulai. B. 8 Desember. Kita kunci? Iya. Oke, silakan Dewan Juri. Jawaban benar nilai 100. Selanjutnya soal keempat. Menurut 1 Samuel 2 ayat 11. Samuel menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan imam yang bernama titik-titik. A. Imam Harun, B. Imam Elia, C. Imam Elisa, atau D. Imam Eli. Waktu menjawab dimulai. D. Imam Eli. Kita kunci, Iya. silakan Dewan Juri. Jawaban benar nilai 100. Soal kelima. Menurut Paulus, mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan titik-titik. A. Hal-hal yang dari roh, B. Hal-hal yang baik, C. Hal-hal yang positif, atau D. Hal-hal yang mulia. Waktu menjawab dimulai. A. Hal-hal yang dari roh. Kita kunci, Iya. Dewan Juri. Jawaban benar nilai 100. Soal ke-6. Menurut 2 Samuel 5 ayat 4. Berapa lama Daud memerintah sebagai raja atas Israel? A. 20 tahun, B. 30 tahun, C. 40 tahun, atau D. 50 tahun. Waktu menjawab dimulai dari sekarang. C. 40 tahun. Kita kunci. Ya. Oke, silakan Dewan Juri.
Jawaban benar nilai 100. Soal ketujuh. Menurut Paulus kepada jemaat di Galatia, mereka yang hidup dari iman, mereka itu adalah anak-anak titik-titik. A. Allah, B. Abraham, C. Kristus, atau D. Tuhan. Waktu menjawab dimulai. A. Allah. Kita kunci? Ya. Silakan Dewan Juri. Jawaban salah nilai 0. Jawaban yang benar adalah B. Abraham. Oke. Soal ke-8. Warna liturgi yang digunakan pada hari raya Tuhan Yesus Kristus, Raja semesta alam adalah titik-titik. A. Merah, B. Putih, C. Hijau, atau D. Ungu. Waktu menjawab dimulai. B. Putih. Kita kunci? Ya. Silakan Dewan Juri. Jawaban benar nilai 100. Soal ke-9. Dalam liturgi, garam dipakai sebagai simbol titik-titik. A. Pemberi cita rasa, B. Pengusiran setan, C. Pembersihan, atau D. Penyedap rasa. Silakan menjawab. C. Pembersihan. Kita kunci? Ya. Silakan Dewan Juri. Jawaban benar nilai 100. Soal terakhir. Menurut Yehezkiel 2 ayat 3, kepada siapakah Allah mengutus Nabi Yehezkiel? A. Orang Israel, B. Orang Asyur, C. Orang Mesir, atau B. Orang Niniwe. Waktu menjawab dimulai. A. Orang Israel. Kita kunci? Ya. Silakan Dewan Juri. Jawaban benar nilai 100. Baik, kita beri tepuk tangan untuk regu ketiga. Selanjutnya regu keempat, silakan paket soal 4 atau 5? 4. Ya, berurut ya. Sudah siap? Sudah. Soal pertama. Menurut Imamat 6 ayat 28, belanga manakah yang harus dipecahkan setelah digunakan untuk memasak daging korban penghapus dosa? A. Belanga tembaga, B. Belanga besi, C. belanga keramik. Belanga tembang. Kita kunci. Ya. Oke, silakan Dewan Juri. Jawaban salah nilai 0. Yang benar C. Belanga tanah. Oke, kita beri tepuk tangan. Tetap semangat ya. Soal nomor 2. KKI adalah singkatan dari titik-titik. A. Karya Kerasulan Indonesia, B. Karya Kepausan Indonesia, C. Karya Keuskupan Indonesia, mata ke sini, atau D. Karya Katolik Indonesia. Waktu menjawab dimulai. D. Karya Katolik Indonesia. Kurang dengar. D. Karya Katolik Indonesia. Oke, kita kunci. Ya. Silakan Dewan Juri. Jawaban salah nilai 0. Jawaban yang benar B. Karya Kepausan Indonesia. Baik, soal ketiga. Penonton kami harap untuk tenang. Dalam suratnya kepada jemaat di Roma, Paulus berkata bahwa semua orang yang dipimpin oleh Roh Allah adalah titik-titik. A. Anak Allah, B. Anak terang, C. Anak tunggal, atau D. Anak sulung. Waktu menjawab dimulai. Anak Allah. Kita kunci. Ya. Dewan Juri.
Jawaban benar 100. Oke. Semangat ya. Soal yang keempat. Menurut 1 Samuel 4 ayat 1b. Pada zaman Nabi Samuel, bangsa Israel berperang melawan bangsa titik-titik. A. Bangsa Mesir, B. Bangsa Kanaan, C. Bangsa Yunani, atau D. Bangsa Filistin. Waktu menjawab dimulai. D. Filistin. Bangsa Filistin. Kita kunci? Ya. Baik, silakan Dewan Juri. Jawaban benar 100. Selanjutnya, soal kelima. Gereja Katolik merayakan Hari Raya Kabar Sukacita pada setiap tanggal titik-titik. A. 30 Agustus, B. 21 Oktober, C. 25 Maret, atau D. 20 Februari. Waktu menjawab dimulai. Silakan jawab. Ya, waktu habis. Silakan Dewan Juri. Jawaban yang benar adalah C. 25 Maret, nilai 0. Ya. Adik kalau dibisiin temannya dijawab saja karena ini tidak ada pengurangan nilai, ya. Boleh menjawab siapa saja ya? Ya. Boleh menjawab ya, tidak harus ke juru bicaranya. Oke? Iya, jangan berantem ya, jangan berantem. Slow. Oke, kita lanjut soal ke-6. Menurut 2 Samuel 5 ayat 5, Daud diurapi menjadi raja atas Israel ketika dia berumur 30 tahun. Berapa tahun ia memerintah atas Yerusalem, atas seluruh Israel dan Yehuda? A. 23 tahun, B. 33 tahun, C. 43 tahun, atau D. 53 tahun. Waktu menjawab dimulai. B. 33 tahun. Kita kunci? Ya. Silakan Dewan Juri. Jawaban benar 100. Dibisin kawannya benar kan? Oke, selanjutnya soal ke-7. Seorang pengemis yang badannya penuh dengan borok berbaring dekat pintu rumah orang kaya. Nama pengemis itu adalah, dalam Lukas ya, A. Bartimeus, B. Zakeus, C. Lazarus, atau D. Yairus. Waktu menjawab dimulai. D. Yairus. Kita kunci? Ya. Sekali lagi? Ya. Dewan Juri? Jawaban salah. Jawaban yang benar adalah C. Lazarus. 0. Soal ke-8. Menurut kebiasaan gereja Latin, roti yang digunakan untuk merayakan Ekaristi harus titik-titik. A. Berasa manis, B. Tidak lama, C. Dicampur penyedap, D. Tidak beragi. D. Tidak beragi. Silakan Dewan Juri. Jawaban benar 100. Soal ke-9. Perayaan misteri Kristus, secara khusus misteri kebangkitannya disebut titik-titik. A. Devosi, B. Liturgi, C. Novena, atau D. Litani. Waktu menjawab dimulai. B. Liturgi. Kita kunci? Kunci. Ya. Silakan Dewan Juri. Jawaban benar 100. Baik, soal ke-9. Perayaan misteri Kristus secara khusus, pertanyaan ke-10. Terakhir ya. Menurut 2 Samuel 12 ayat 1, siapa yang diutus Tuhan kepada Daud
yang berbicara tentang dua orang dalam suatu kota, yang seorang kaya, yang lain miskin? A. Nathan, B. Elia, C. Elisa, atau D. Yoel? Waktu menjawab dimulai. A. Nathan. Kita kunci? Ya. Oke, silakan Dewan Juri. Jawaban benar 100. Oke, kita beri tepuk tangan untuk regu keempat. Dan terakhir, tidak boleh memilih lagi ya. Baik, sudah siap? Baik, mic ya? Siap Kak gitu. Siap Kak. Oke, baik. Dewan Juri sudah? Iya, Oke, siap. baik. Pertanyaan pertama. Menurut Imamat 6 ayat 28, belanga manakah yang harus digosok dan dibasuh dengan air setelah digunakan untuk memasak daging korban penghapus dosa? A. Belanga tembaga, B. Belanga besi, C. Belanga tanah, atau D. Belanga keramik? Waktu menjawab dimulai. A. Belanga tembaga. Kita kunci? Iya. Oke, silakan Dewan Juri. Jawaban benar 100. Soal kedua. Berapakah kira-kira umur Yesus ketika ia memulai pekerjaannya? A. Kira-kira 33 tahun, B. Kira-kira 30 tahun, C. Kira-kira 27 tahun, atau D. Kira-kira 25 tahun? Waktu menjawab dimulai. B. Kira-kira 30 tahun. Kita kunci? Iya. Silakan Dewan Juri. Jawaban benar 100. Soal ketiga. Gereja Katolik merayakan pesta Santo Stefanus, martir pertama, pada setiap tanggal titik-titik. A. 26 Desember, B. 16 November, C. 6 Desember, atau D. 19 November? Waktu menjawab dimulai. A. 26 Desember. Kita kunci? Baik, silakan Dewan Juri. Jawaban benar 100. Soal keempat. Siapa anak bungsu Isai yang diurapi Samuel menurut 1 Samuel 16 ayat 11 sampai 13? A. Daud, B. Salomo, C. Absalom, atau D. Yonatan? Waktu menjawab dimulai. A. Daud. Kita kunci? Silakan Dewan Juri. Jawaban benar 100. Soal kelima. Menurut Paulus, maksud dari kemurahan Allah dalam Roma 2 ayat 4 adalah menuntun manusia kepada titik-titik. A. Kekayaan, B. Ketenaran, C. Pertobatan, atau D. Kemakmuran? Waktu menjawab dimulai. C. Pertobatan. Kita kunci? Baik, silakan Dewan Juri. Jawaban benar 100. Soal keenam. Tahun liturgi Gereja Katolik diawali pada hari Minggu pertama masa titik-titik. A. Biasa, B. Advent, C. Natal, atau D. Prapaskah? Waktu menjawab dimulai. B. Advent. Kita kunci? Baik, silakan Dewan Juri. Jawaban benar 100. Soal ketujuh. Menurut 2 Samuel 12 ayat 24, siapa nama anak kedua Raja Daud dari istrinya Betseba? A. Absalom, B. Salomo, C. Isiboset, atau D. Yonatan? Waktu menjawab dimulai. B.
B. Salomo. Kita kunci. Baik, silakan Dewan Juri. Jawaban benar 100. Soal ke-8. Warna liturgi yang melambangkan kebijaksanaan dan sikap hati-hati adalah warna titik-titik. A. Merah, B. Hijau, C. Putih atau kuning, D. Ungu. Waktu menjawab dimulai. D. Ungu. Kita kunci? Baik, silakan Dewan Juri. Jawaban benar 100. Baik, soal ke-9. Ketika Yesus ditangkap, Petrus mengikutinya dari jauh. Seseorang hamba mengamati Petrus ketika ia duduk dekat api, lalu berkata, "Juga orang ini bersama-sama dengan dia." Siapakah orang itu? A. Prajurit, B. Perwira, C. Hamba laki-laki, atau D. Hamba perempuan. Waktu menjawab dimulai. D. Hamba perempuan. Kita kunci? Kunci. Baik, silakan Dewan Juri. Jawaban benar 100. Oke, pertanyaan terakhir. Sekali pun ikut. Baik, pertanyaan terakhir. Siapa pendekar dari tentara orang Filistin yang berasal dari Gad yang tingginya 6 hasta sejengkal menurut 1 Samuel 17 ayat 3 sampai 4? A. Goliat, B. Yerobeam, C. Yoab, atau D. Nebukadnezar. Waktu menjawab dimulai. A. Goliat. Kita kunci? Iya. Silakan Dewan Juri. Jawaban benar 100. Baik, kita beri tepuk tangan untuk seluruh regu 1, 2, 3, 4, dan 5. Silakan kepada pembaca hasil. Bapak Ibu, adik-adik kami, kita dengarkan perolehan sementara. Pertanyaan wajib untuk cerdas cermat rohani anak. Regu 1 memperoleh nilai 700. Kita berikan tepuk tangan. Regu 2 memperoleh nilai 900. Regu 3 memperoleh nilai 900. Regu 4 memperoleh nilai 600. Dan regu yang kelima memperoleh nilai sempurna sebanyak 1000. Kita berikan tepuk tangan. Terima kasih. Silakan dilanjutkan. Baik, kita akan masuk dalam babak soal rebutan. Coba kita simulasi kembali untuk memastikan. Silakan adik-adik semua pencet, bukan pencet, pegang tombolnya. Boleh duduknya didekatkan ya. Ya, rapat. Oke. Sudah? Semua tangannya dulu? Oke. Kita coba dulu 1, silakan pencet tombolnya lama. 3, 4, 5. Oke, sudah? Baik, seperti tadi kakak sampaikan bahwa soal dibacakan oleh quizmaster. Kalau sudah memencet bel, quizmaster akan dihentikan oleh Dewan Juri. Ya, dalam hal ini nanti ada Bapak Fernando yang akan mempersilakan. Lihat, Bapak ini ya.
Hanya Bapak ini nanti yang mempersilakan regu mana yang boleh menjawab. Jadi, dengar dulu adik-adik. Jadi, kalau misalnya kalian sudah tahu jawabannya, tapi bukan regu kalian yang ditunjuk. Jadi, walaupun kalian sudah menjawab, yang boleh menjawab hanya regu yang ditunjuk oleh dewan juri. Ya, karena dia sudah menekan bel lebih dulu. Maka yang akan mendapat nilai kalau dia jawabannya benar adalah regu yang ditunjuk oleh dewan juri. Maka jangan dulu menjawab kalau belum dipersilakan oleh dewan juri. Jelas? Soal tidak ada dilempar kembali jika regu menjawab salah. Ya, dan yang salah akan langsung dikurangi nilai 100. Maka hati-hati. Kalian tadi sudah punya skor ya di babak pertama. Oke? Sudah siap? Siap. Siap. Oke, semua tangannya boleh ditombol. Kita akan mulai soal yang pertama. Soal pertama. Berapakah jumlah keuskupan di Indonesia? 7 keuskupan. Salah, minus 100 untuk regu 5. Jawabannya benar, 37 keuskupan. Oke. Hati-hati, oke semangat ya, hati-hati ya. Hati-hati, oke baik. Regu 5. Minus 100. Baik. Pertanyaan kedua. Siapakah yang diminta Raja Daud untuk mengejar Serba bin Bikri yang dianggap lebih berbahaya daripada Abisai? Dewan juri. 100 untuk regu 5. Soal ketiga. Menurut Paulus, kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus, Kematiannya. 100 untuk regu 5. Oke, semangat untuk regu yang lain ya. Baik, masih banyak soalnya, tenang. Soal yang keempat. Jangan terlalu hati-hati jadi diam ya bang. Hati-hati katanya, terakhir gak mencet dia. Oke, senyum dulu wajahnya. Iya. Ayo senyum-senyum. Baik, soal yang keempat. Menurut Yehezkiel 11 ayat 1, berapa jumlah orang yang dilihat? 25 orang. 100 untuk regu 5. Baik. Oke, kita lanjut soal kelima. Konsentrasi, dengarkan. Monsinyur Charles de Forbin Johnson adalah pendiri salah satu serikat dalam Serikat Kepausan Anak dan Remaja Misioner. 100 untuk regu 5. Oke, kita lanjut. Penonton harap tenang. Tenang ya. Baik. Soal ke-6. Oke. Kami akan membacakan jika kita semua sudah tenang. Soal ke-6. Paulus pergi ke Yerusalem untuk mengunjungi Kefas. 15 hari. 100 untuk regu 5. Pertanyaan selanjutnya. Ayo, mana langkat suaranya? Ayo semangat. Siantar. Jangan Umbahas, grogi, jangan grogi. Labusel. Ada ini kenapa gini? Ayo semangat yo. Ayo semangat. Ayo semangat ya. Baik. Soal yang ke-6. Soal yang ke-7.
Hari Minggu Misi Sedunia diperingati pada bulan titik Oktober. 100 untuk regu 5. Oke, baik. Semangat, nggak apa, nggak usah regu. Soal ke-8. Pada perhentian keberapakah Yesus berjumpa dengan ibunya? 4. Mana? 100 untuk regu 5. Oke. Tidak kecepatan ya, pencatat apa? Pas. Oke, baik. Selanjutnya soal ke-9. Menurut kitab Imamat 24 ayat 16b, baik orang asing maupun orang Israel asli, bila ia menghujat nama Dihukum mati. 100 untuk regu 5. Pertanyaan ke-10. Oke, tenang. Siapa orang yang dimaksud Yohanes bahwa ada seseorang yang kepadanya semua orang memberikan Demetrius. 100 untuk regu 5. Oke. Silakan. Baik, kita masih ada banyak soal lagi ya Bapak Ibu. Oke. Baik, soal ke-11. Ayo tenang dulu Bapak Ibu. Masih banyak soalnya ya. Menurut 1 Samuel 1 ayat 12 dan 17 sampai 20, berapa lama jarak waktu? Setahun. 100 untuk regu 5. Soal berikutnya. Dalam bahasa Indonesia, Laudato Si berarti Puji bagimu. Mic-nya. Puji bagimu. 100 untuk regu 1. Pertanyaan berikutnya, ke-13. Ayo semangat. Menurut Imamat 14 ayat 3 sampai 7, orang yang sakit kusta dan dinyatakan sembuh oleh imam harus ditahirkan dengan diperciki air 7 kali. 100 untuk regu 5. Pertanyaan berikutnya. Menurut 2 Samuel 16 ayat 20, kepada siapakah Absalom berkata, berilah nasihat? Ahitofel. 100 untuk regu 5. Pertanyaan selanjutnya, ke-15. Pada hari Sabat, Yesus menyembuhkan seorang perempuan yang dirasuki roh sehingga ia sakit sampai bungkuk punggungnya. 18 tahun. 100 untuk regu 5. Soal berikutnya. Lengkapilah doa pujian Hana berikut dari 1 Samuel 2 ayat 6. Tuhan mematikan dan Menghidupkan. 100 untuk regu 5.
Oke. Selanjutnya, soal ke-17. Peralatan liturgi berupa serbet kecil untuk membersihkan Purifikatorium. 100 untuk regu 5. Soal ke-18. Menurut Yehezkiel 8 ayat 11 sampai 12. Berapa jumlah orang tua-tua kaum Israel yang menurut Allah telah berkata bahwa Allah tidak melihat mereka saat mereka memegang bokor ukupan di tangannya di dalam kegelapan? Ya, waktu habis. Silakan Dewan Juri. 70 orang. Ya. 0 semuanya. Adil, kali ini adil ya. Adil. Soalnya adil loh, 0. Baik. Oke, baik. Selanjutnya. Pertanyaan ke-19. Lengkapilah kutipan teks kitab suci berikut ini. Seandainya Tuhan semesta alam tidak meninggalkan Sama seperti Sodom dan Gomora. 100 untuk regu 1. Baik. Soal terakhir. Ayo semua dulu yang ini, kali ini yang terakhir ini semua dulu yang ngerebut. Oke, baik. Soal yang terakhir. Siap. Ekaristi Kudus atau komuni diterima oleh mereka yang akan meninggal dunia. Viaticum. 100 untuk regu 5. Baik, kita beri tepuk tangan yang meriah untuk kelima regu. Baik, silakan kepada Bang Lundu untuk membacakan skor. Mungkin lagi direkap ya. Baik. Gimana? Sudah tahu ya yang siapa juara 1, 2, 3, 4, dan 5. Dan siapa yang semoga akan diutus nanti ke nasional. Selamat datang di kampung kami. Ya, ada 3 sama, bagaimana itu? Ya, kita 3 sama, itu aja Iya. kita apakan. Itu aja kita tambahkan. 4 soal aja. Baik, kepada Bang Lundu. Oke, sambil menunggu ya, kita beri semangat dulu untuk regu 1 dari Langkat, mana suaranya? Lalu dari Siantar, yeay. Lalu dari Humbahan, dari Labusel, dan terakhir dari Asahan. Yes. Baik, Bapak Ibu, kita dengarkan perolehan hasil pertanyaan rebutan. Perolehan hasil pertanyaan rebutan CCR anak, regu 1 memperoleh nilai 2
Kita berikan tepuk tangan. Regu 2 memperoleh nilai 0. Kita berikan tepuk tangan. Regu 3 memperoleh nilai 0. Regu 4 memperoleh nilai 0. Dan regu 5 memperoleh nilai 1.500. Dengan demikian, total perolehan nilai pertanyaan wajib dan pertanyaan rebutan. Regu 1 memperoleh nilai 900. Regu 2 memperoleh nilai 900. Regu 3 memperoleh nilai 900. Regu 4 memperoleh nilai 600. Dan yang luar biasa, regu 5 memperoleh nilai 2.500. Silakan keputusan kepada Dewan Juri dan Kuis Master untuk kelanjutannya. Baik Bapak Ibu, karena ada yang 3 yang sama, maka kita akan memberikan 3 grup ini, regu ini, pertanyaan soal rebutan 5 buah soal. Akan direbut oleh regu 1, regu 2, dan regu 3. Regu 4 dan regu 5 menonton saja ya. Dan jangan membisik, karena kawanku dari sana dibisiknya pula. Ya. Lihatnya tetap ke sini. Maka regu 1, regu 2, regu 3 siap. Bu, boleh permisi kamar mandi gak? Oh ya bolehlah. Tapi langsung kembali kemari ya. Oke, regu 1 coba. Regu 1 belnya. Kalian tadi kurang cepat. Regu 2, regu 3. Baik. Siap? Siap. Percaya diri, oke? Oke. Kalau tadi mungkin lebih hati-hati, lampu kuning, sekarang udah lampu hijau. Ya? Bingung. Kalau tadi lebih banyak hati-hatinya, karena ini adalah rebutan tambahan, jadi ini adalah peluang kalian untuk mendapat juara 2 dan 3. Ya, kalau diam saja sayang, soalnya terbuang. Oke? Kita akan mengambil juara 2 dan juara 3 ya. Siap? Ya, maka dengarkan soal dengan baik. Soal pertama, lengkapilah doa pujian Hana berikut yang diambil dari 1 Samuel 2 ayat 6. Tuhan mematikan dan titik-titik, Ia menurunkan ke dalam dunia orang mati dan mengangkat dari sana. Menghidupkan. 100 untuk regu 1. Oke, semangat, sudah terjawab ya. Oke, Siantar Humbahas, jangan lupa. Oke, semua ketiga regu 1, 2, 3. Pertanyaan kedua. Kain yang digunakan oleh imam atau diakon untuk menyelubungi pegangan monstrans yang berisi sakramen Maha Kudus disebut titik-titik. Velum. 100 untuk regu 3. Pertanyaan ketiga. Apa nama ensiklik Paus Fransiskus Fratello Tutti. Fratelli Tutti. 100 untuk regu 2. Udah sama lagi nih. Enggak bisa kubiarkan Oke, sisa 2 soal ya. Pasti ada yang beda nanti. Ya, nanti habis itu satu-satu lagi mereka. Baik. Menurut Yehezkiel 28 ayat 1 sampai 3. Siapa nama raja
yang dimaksud Tuhan Allah dalam kitab Yehezkiel bahwa hikmatnya melebihi hikmat Daniel? Silakan Dewan Juri. Raja Tirus. 100 untuk juri, 0 untuk peserta. Oke, ini adil ya, ini yang terakhir. Ini terakhir, jangan cari aman pula orang ini. Ya. Jangan kalian buat lagi sama skornya. Gak selesai-selesai kita nanti. Ayo. Oke, pertanyaan terakhir. Masa persiapan. Masa Advent. Salah. Yang dimaksudkan masa persiapan bagi mereka yang sedang belajar untuk menerima sakrament baptis adalah katekumenat. Minus 100. Minus 100 regu 2. Maka sama lagi 1-3. Oke. Ya, Dewan Juri dan Quizmaster menambah 1 soal lagi untuk yang sama skor ya. Untuk regu 3 dan regu 1. Oke. 1 soal saja. Kalau misalnya dua-duanya diam lagi, tambah lagi 1. Karena jangan diam lagi yang ini. Cari soal yang gampang lah kalau. Hanya 1 dan 3, 2 tidak lagi. Oke, hanya 1 dan 3. Pada soalnya dengar, pada perhentian keberapakah Veronica Perhentian ke-6. Benar. 100 untuk regu 1. Maka selesai lah sudah. Okay. Baik, silakan kepada Bang Lundu untuk membacakan skor nilai. Baik, kami umumkan perolehan nilai soal tambahan. Regu 1 memperoleh nilai 200. Regu 2 memperoleh nilai 0. Regu 3 memperoleh nilai 100. Maka dengan demikian perolehan nilai regu 1 1100, regu 2 900, regu 3 1000, regu 4 600, regu 5 2500. Demikian perolehan nilai cerdas cermat rohani anak. Pengumuman juara resminya akan diumumkan besok hari. Terima kasih. Peserta boleh berdiri dan foto bersama dulu. Ya gabung di depan, maju ke depan, maju ke depan, maju ke depan mejanya. Ya keluar. Ke depan mejanya. Berfoto bersama Dewan Juri dan Quizmaster dan juga nilai.
Kita rehat sekitar 10 menit untuk persiapan cerdas cermat rohani remaja. Kepada peserta CC remaja agar bersiap-siap di dalam ruangan.